Nah ini secara umum kalau kita mau melihat demokrasi di Indonesia dan setback ini ya diakui, direkognisi oleh banyak pengamat dan banyak lembaga-lembaga internasional. The Economist Intelligence Unit, bagian dari majalah The Economist, majalah yang sangat saya suka sejak dulu, itu mengatakan demokrasi Indonesia itu demokrasi yang cacat gitu, flawed democracy. Ya, jadi menurut saya soal-soal seperti ini akan menjadi iklan yang sangat negatif buat Indonesia ke depan. Nah saya tadi baca di Reuters berita mengenai kasus Karen ini, baca juga di Guardians. Jadi saya tonnya negatif, sangat negatif. Dunia ini akan melihat loh, Indonesia ini katanya mau jadi negara Indonesia emas. Kan itu membutuhkan investasi yang banyak sekali. Nah, maukah investor-investor asing itu masuk ke Indonesia kalau dia membaca kasusnya Karen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Jadas. Ya Bang, saya punya tamu yang istimewa, makanya saya nggak berani pukul meja keras-keras. Biasanya saya pukul mejanya keras-keras. Ya pukul aja. Oke. Jadi kita? kata Bang Rizal Refli almarhum bilang kan, saya tidak pernah digebak kecuali oleh kamu. Tapi itu kenangan Bang ya. Saya 2,5 jam itu interview dia. Dengan Rizal Ramli. Ya, dengan Rizal Ramli ya. Waktu itu masih di situ live apa nggak, saya lupa ya. Jadi soal live dan tidak live itu soal pengetahuan. Dulu saya nggak ngerti cara live itu seperti apa ya. Nah sekarang saya udah paham, kita live Bang ya. Jadi Bang Mulya Lubis adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan pemerintahan ini. Saya kan bukan mandataris. Mandataris ya. Jadi gini Bang, saya mau memulai dengan apa mood Abang terhadap kondisi sosial politik, even bisnis hari ini. Jadi apa yang Abang pikirkan, Abang yang rasakan. Nah dari situ kita akan mulai nanti. Oke, silakan. Ya panjang ceritanya ini. Nggak apa-apa, justru penonton Sobat Era pengen panjang. Oke, silakan Bang. Ya tapi saya ingin pendek aja. Oke. Sebab kalau saya, concern saya itu satu, hak asasi manusia. Oke. Kedua, demokrasi. Oke. Ketiga, supremasi hukum. Oke. Nah di sini persoalan politik, persoalan bisnis, persoalan pendidikan semua ada di situ. Nah dalam demokrasi kita sekarang ini, kita memang dihadapkan pada banyak sekali kemunduran yang luar biasa gitu. Saya tidak pernah bisa membayangkan kemunduran demokrasi kita seperti sekarang ini, sebab kalau kita bandingkan dengan zaman Orde Baru sekalipun, ya tidak separah ini gitu. Nah saya misalnya kita sama-sama sidang di MK ini. Iya. Ya, kita semua berdiskusi, berdebat mengenai putusan MK nomor 90. Iya. Loh, saya nggak ngebayangin tuh zaman dulu ada putusan semacam itu, walaupun pada zaman Soeharto tidak ada MK. Saya mau pakai kacamata itu. Saya juga tidak ngebayangin ada putusan Mahkamah Agung yang baru-baru ini dikeluarkan. Nah ini menunjukkan bahwa ya independency of judiciary itu sudah tidak ada lagi. Independency of judiciary itu mungkin ada ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang sederhana, dihadapkan pada kasus-kasus orang kecil. Tapi ketika berhadapan dengan kasus-kasus atau persoalan-persoalan hukum orang besar yang punya kuasa, yang punya uang, independency of judiciary itu praktis tidak berfungsi. Nah ini yang sangat-sangat kasat mata bisa dilihat, dan menurut saya pengaruhnya terhadap demokrasi sangat signifikan. Oke. Jadi apakah partai politik memiliki kebebasan sebagai partai politik? Ya, apakah pemilu dilaksanakan dengan satu sistem yang langsung, umum, bebas, ya, rahasia, jujur dan adil? Ya menurut saya enggak. Kita punya pengalaman dan punya
bacaan sendiri terhadap pemilu yang kita adakan kemarin. Ya, memang sudah disahkan oleh KPU. Ya, putusan MK sudah dibuat. Tapi saya tetap punya catatan yang banyak sekali dalam kepala saya bahwa banyak sekali yang salah ya dalam penerapan demokrasi, dalam penerapan pemilu dan pilpres itu. Nah ini secara umum kalau kita mau melihat demokrasi di Indonesia dan setback ini ya diakui, direkognisi oleh banyak pengamat dan banyak lembaga-lembaga internasional. The Economist Intelligence Unit, bagian dari majalah The Economist, majalah yang sangat saya suka gitu, sejak dulu, itu mengatakan demokrasi Indonesia itu demokrasi yang cacat gitu, flawed democracy. Jadi kita tuh pernah sebenarnya dalam status yang lebih baik dari itu. Ya bukan negara dengan demokrasi cacat, tapi itu semua hancur. Nah, Freedom House juga membuat kesimpulan yang sama. Dan kalau kita melihat berita-berita di New York Times, di The Economist, ya, di Guardian, demokrasi Indonesia itu sudah menjadi tontonan yang buat mereka ya tidak ada yang menarik sama sekali, gitu. Tidak ada yang lucu sama sekali. Ini aneh gitu. We are coming from the bad democracy to worse democracy. Ini yang terjadi pada kita. Nah, kalau demokrasinya seperti ini, ya sulit untuk bisa punya pembangunan ekonomi yang stabil, pembangunan ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama kepada publik, punya pembangunan ekonomi yang meneteskan keadilan. Ya, nggak mungkin ada tetesan keadilan dari pembangunan ekonomi dalam keadaan demokrasi yang seperti ini. Nah, rakyat di Papua masih ada yang kelaparan, ya di Yahukimo misalnya. Nah, kalau kita punya demokrasi, kita punya kebebasan pers. Nah, kebebasan pers itu bisa memberitakan kelaparan misalnya, bisa memberitakan penindasan apa adanya ya. Apa adanya. Tapi ketika kebebasan pers itu tidak ya seperti yang kita harapkan, ya dia tidak berfungsi. Nah, ini juga terjadi pada kasus-kasus bisnis. Kriminalisasi bisnis itu terjadi. Nah, saya baru saja kemarin ikut menghadiri sidang Karen Agustiawan. Oke. Ya. Oh, dia disidang lagi ya? Ya, mantan dirut Pertamina yang dihukum 9 tahun penjara. Ini sidang PK-nya? Bukan, sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oh, sidang lagi dia ya? Kan lagi, untuk kasus yang kedua. Nah, saya tuh membaca berkas-berkasnya, saya merasa bahwa ini kasus perdata gitu. Kasus perdata kok bisa dikriminalkan gitu. Nah, dia itu memang dirut Pertamina menandatangani kontrak tahun 2013 dan 2014 untuk pembelian LNG dari Corpus Christi. Nah, kontrak itu sudah diganti pada tahun 2015 ketika dia tidak lagi menjabat sebagai direktur utama Pertamina. Nah, jadi ada kontrak 2015. Nah, seharusnya kontrak yang 2013 dan 14 itu udah selesai dong, tidak berlaku lagi karena kontrak itu sudah diganti, superseded. Ya, superseded by 2015 SPA contract. Oke. Nah, dia diadili untuk kontrak yang sebetulnya sudah tidak berlaku lagi. Nah, menurut saya ini salah gitu. Kalaupun diadili, itu persoalan perdata, bukan persoalan pidana. Tapi kriminalisasi terhadap putusan-putusan atau kebijakan-kebijakan perusahaan itu membuat orang tidak berani membuat keputusan. Siapa yang mau berani membuat keputusan kalau dia akan dikriminalisasi? Ya, jadi menurut saya soal-soal seperti ini akan menjadi iklan yang sangat negatif buat Indonesia ke depan. Nah, saya tadi baca di Reuters ya, berita mengenai kasus Karen ini. Ya, baca juga di Guardians. Ya, jadi saya tone-nya negatif. Sangat negatif. Saya melihat ya dunia ini akan melihat loh, Indonesia ini katanya mau jadi negara tahun 2045. Indonesia emas. Kan itu membutuhkan investasi yang banyak sekali. Nah, maukah investor-investor asing itu masuk ke Indonesia kalau dia membaca kasusnya Karen? Ya, dia kan mungkin membayangkan, pada satu waktu saya akan dikriminalkan juga dong kalau buat putusan yang salah. Bisnis itu kan bisa untung bisa rugi. Keputusan-keputusan korporasi yang dibuat oleh perusahaan
yang ditandatangani oleh presiden sejauh dia sudah disetujui oleh board of directors dan board of commissioners, itu tidak melawan hukum, itu sesuai dengan aturan korporasi, nggak bisa dipidanakan. Kecuali ada niat jahat di situ. Kecuali ada niat jahat. Dan kalau dia dituduh korupsi, apakah dia memang memperkaya dirinya sendiri? Ya, itu kan mesti dibuktikan dan saya tidak melihat, tidak melihat hal itu terjadi pada kasus Karen. Nah ini dalam dunia bisnis menjadi perdebatan yang sangat intens dilakukan. Nah teman-teman yang bergerak di law firm yang mengerjakan hal-hal yang sifatnya korporasi itu membuat semacam kelompok WA group yang namanya business judgment rule. Nah karena itu semua business judgment yang dibuat itu. Nah kenapa business judgment itu dipidanakan? Di undang-undang BUMN ada juga itu business judgment rules itu. Jadi ada sekarang rencana untuk membuat judicial review terhadap pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi itu jangan disalahgunakan. Ya, kalau yang business judgment, ya itu business judgment, bukan crime gitu. Kecuali bisa dibuktikan bahwa dia terima uang. Kalau dia memperkaya dirinya sendiri, tapi jadi business judgment-nya nggak boleh dikriminalkan, tapi ini ya tetap bisa penyimpangannya kan dari business judgment. Tapi kan itu ada standar pembuktian. Burden of proof-nya harus ada dong. Nggak bisa kan orang diasumsikan bersalah. Memperkaya diri sendiri. Oke Bang, kalau jadi kelihatannya abang concernnya ke ujungnya, padahal saya pengen ke depannya. Jadi abang yang ke depan udah banyak ngomongin. Tapi abang sebagai pelaku kan, salah seorang pelaku, saya membayangkan kan tahun 98 itu ya kan tidak ada yang namanya Jokowi kan, adanya Mulia Lubis, adanya Adnan Buyung Nasution, even ada juga Ruhut Sitompul di situ ada berdiri ya. Setelah sekarang 26 tahun ya, bahkan seorang Jimli As-Sidiki pun yang sopan biasanya kan bilang bahwa demokrasi kita regresif ketika pidato di Melbourne. Abang masih profesor di sana? Ya sebetulnya sih saya nggak tahu apa saya masih profesor atau tidak. Ya nggak penting-penting amat lah. Nggak, maksudnya masih menjadi dosen tamu atau gimana di Melbourne University? Saya nggak tahu. Saya tuh nggak menggunakan titel profesor saya loh. Tapi masih aktif di Melbourne? Ya kadang-kadang diundang. Nanti bulan November saya akan ceramah di sana. Ya, tapi bukan nggak ngajar. Saya tuh begini loh. Waktu saya jadi dubes. Refli ya. Saya tepatnya dubes Norwegia ya. Datang tuh udah disiapin kartu nama. Kartu nama Profesor Dr. Todung Mulia Lubis SHLLM. Ya kan? Ambassadors ini kan sekarang. Saya suruh ganti tuh kartu nama. Saya bilang nggak usah pakai titel segala lah, nama aja cukup. Saya juga lebih senang begitu. Lebih pernah saya pakai titel saya. Lebih egaliter. Jadi kadang-kadang atribut itu memenjarakan seseorang. Kedua saya nggak habis pikir tuh ada lawyer pakai menggugat sesuatu ke pengadilan pakai gelar profesor. Kan gelar profesor itu kan panggung akademik kan. Banyak itu. Makanya kok aneh kok masa kemudian pakai profesor. Kalau dokter itu oke, itu memang pencapaian kan atau PhD, tapi profesor itu kan beda itu. Nah abang bisa membayangkan nggak ternyata setelah 26 tahun kita kayak treadmill gitu, aduh kok berlari atau berjalan di tempat gitu. Bahkan ada ancaman untuk otoritarian lagi kan, gitu. Jangan-jangan failed state malah jangan-jangan. Silakan Bang. Saya tahun 98, malah sebelum itu kalau Refli ingat ya, saya tuh kan bergabung dalam apa yang disebut Forum Demokrasi. Fordem ya. Fordem. Ketuanya Gus Dur. Nah, wakilnya ada saya, ada Marian Katopo, ada Alphonse Taryadi dari Kompas, ada Bondan Gunawan. Nah, kita inilah yang bergerilya dari satu kota. Yang disebutkan itu meninggal semua sudah ya? Ya udah meninggal. Bergerilya dari satu kota ke lain kota. Ketemu dengan pimpinan mahasiswa, dengan LSM, dengan segala macam pihak ya, pimpinan tahun agama. Berapa itu 94 ya? Loh itu tahun 94 atau 95 ya? Iya, kira-kira itu ya. Oh, enggak lebih cepat lagi.
tahun 92 Rocky Gerung ikut juga kan? Rocky Gerung ikut ya kan. Oke. Nah jadi sejak 92 udah ada tuh. Nah jadi kita itu keliling kemana-mana untuk membangun ya kesadaran demokrasi dan menuntut perubahan. Ya. Tentunya sih menuntut supaya pemerintahan otoriter Orde Baru itu digantikan dengan pemerintahan yang lebih demokratis. Nah buahnya itu ya memang kita lihat pada tahun 98. Ya. Nah kita itu punya markas waktu itu di Jalan Wahid Hasim. Oke, Jakarta Pusat ya. Ya Jakarta Pusat. Jadi kita setiap hari ngumpul di sana tuh. Nah demonstrasi terjadi setiap hari. Ya kita ngumpul di sana dan teman-teman yang ikut dalam demonstrasi itu sebagian juga datang ya kan nggak banyak tentunya ya karena kan kita nggak bisa mengakomodasi banyak orang. Tapi disitulah kita mendiskusikan cikal bakal demokrasi di Indonesia. Ya, bagaimana revival of democracy itu ditegakkan. Nah, misalnya kita bicara mengenai pembatasan masa jabatan presiden. Oke. Misalnya. Ya. Walaupun itu bukan semata-mata for them, Refli. Itu juga gerakan dari UNFREL. Oke. Ya, University Network for Free and Fair Election. Ya. Jangan salah, mahasiswa UGM dulu juga bicara tentang pembatasan jabatan juga. Nah, itu kerjaan itu ya, kerjaan dari UNFREL juga ya. Kemudian kita bicara mengenai apa ya? Sistem 2 kamar. Oke, bicameral. Bicameral. Ya, kita ingin DPD itu berfungsi. Kenapa? Karena DPR itu kan ya kita tahu datang, duduk, dengar, duit dan sebagainya itu kan. Jadi nggak sama sekali mencerminkan aspirasi rakyat. Nah daerah itu ditinggalkan. Makanya kita usulkan ada DPD. Kemudian ada MK. Nah yang paling luar biasa adalah keberhasilan reformasi itu memuat satu bab hak asasi manusia. Yang kalau kita lihat pasal-pasalnya itu sama dengan pasal-pasal yang ada pada Universal Declaration of Human Rights yang dilahirkan oleh PBB tahun 1948. Jadi kita berhasil tuh. Waktu zaman Orde Baru, saya kan dituduh anasionalis, dituduh anti Pancasila oleh Jenderal Benny Murdani. Saya dicekal 3 kali dalam hidup saya. Ya, pernah paspor saya ditahan 2 tahun, pernah 6 bulan ya, dan kemudian juga ya pernah ya nggak terlalu lama ya, seminggu 2 minggu saya nggak bisa ngapa-ngapain ya karena paspor saya diambil. Tapi itu semua karena mereka tidak suka saya mengkritik pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Saya berkali-kali seminar di luar negeri waktu saya masih muda ya, ya saya nggak segan-segan ya pulang saya dipanggil oleh Bakin, ditanya ya kan, kamu ngomong apa di sana? Waktu itu masih LBH. Masih LBH. Kamu bicara apa di sana? Ya udah, saya jelaskan aja apa adanya. Nah satu hari, Bung Refli, ini saya ingat sekitar tahun 85, ya, saya dipanggil oleh Menteri Kehakiman, ya, Pak Ismail Saleh. Dia panggil saya datang pagi-pagi ngobrol sama dia. Pak Mulya ini kan advokat, ya, juga dosen, iya Serong. Tapi Pak Mulya kan sebagai dosen. Sorry Bang, ini untuk mengingatkan ke Sobat Era, 85 itu usia Abang berapa? 85, waduh, tahun berapa ya? Tahun 49 Abang lahir. 49. 50, 85, 36. 36. Oh masih muda sekali. Oke, 36 tahun. Saya dipanggil oleh Menteri Kehakiman, tanya, Anda sebagai dosen kan tidak boleh merangkap sebagai advokat. Saya bilang pada dia, Pak Menteri, banyak dosen fakultas kedokteran punya praktek dokter. Banyak teman-teman advokat ya itu juga datang dari kalangan akademisi. Saya sebut nama almarhum Muhtar Kusumatmaja yang buka kantor MKK. Saya sebut juga nama almarhum Marjono Reksudiputro waktu itu. Nah, saya bilang apa bedanya? Saya kerja di LBH dan saya jadi dosen dan saya punya udah dapat izin dari dekan waktu itu Ibu Hanifah almarhumah. Ya, saya bilang Bu, saya jadi direktur. Abang dosen di UI? Tidak tetap. Waktu itu tetap dong. Oh, itu tetap. Oke. Jadi saya bilang pada dekan Ibu Hanifah, saya kerja di LBH, tapi saya tetap menjalankan kewajiban saya mengajar di EVA. Jadi saya nggak tinggalkan itu karena saya senang mengajar. Dia izinkan karena dianggap sebagai bakti sosial, pengabdian sosial, Tridharma perguruan tinggi. Nah, tapi
oleh Ismail Saleh itu dianggap nggak berlaku. Ya. Pokoknya jadi dosen nggak boleh mengkritik pemerintah. Itu yang terjadi. Nah, saya tanya, ya kan, kalau saya ditindak seperti ini, saya minta yang lain juga ditindak dong. Jangan hanya saya aja. Nah, dia nggak bisa jawab. Tapi kan, ya mereka itu tidak mengkritik pemerintah. Ya, mereka praktek sebagai advokat, mereka praktek sebagai dokter, tapi kan tidak mengkritik pemerintah. Nah, itu membuat saya dicekal, akhirnya diberhentikan dari UI. Ya, saya waktu itu tanya pada Fuad Hasan, Menteri Pendidikan. Nggak tahu kalau Kevin masih ingat kan namanya Fuad Hasan ya? Ingat dong, orang kebiasaannya pun saya ingat biola. Fuad Hasan kan? Nah, saya tanya pada, karena saya kenal baik sama dia. Saya nggak bisa jawab katanya. Loh, saya kan anak buah Anda, kan Anda Menteri Pendidikan. Ya, dia cuma bilang saya nggak bisa jawab. Nah, saya mau bilang apa? Nah, akhirnya saya berhenti, saya dicekal, nggak boleh keluar negeri, saya tidak boleh menulis di media. Berapa rentang dari tahun berapa sampai tahun berapa itu? 85 sampai? Itu 85 sampai 87,5 lah. Ya. Kemudian tidak boleh kasih ceramah di kampus-kampus. Status waktu itu di LBH masih sebagai LBH, tapi kan UI kan saya diberhentikan ya, kan diberhentikan. Ya udah, saya lontang-lantung lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan LBH mendapat kesulitan. Kenapa? Karena funding LBH, dana LBH itu kan kebanyakan dari luar negeri. Dicekal juga. Ya kan kita harus dapat persetujuan kan. Ada yang dengan Seknek, ada yang dengan departemen ini, departemen itu, dan namanya funding agency itu nggak berani kasih dana. Jadi LBH juga mengalami krisis pada waktu itu. Nah, saya dinasihati oleh teman-teman, udahlah kamu nggak usah di LBH lagi. Nah, akhirnya Bung Refli ya, Duta Besar Amerika waktu itu, namanya Paul Wolfowitz. Mengetop sekali itu. Dia bicara dengan Soeharto. Dengan Soeharto minta izin supaya saya dibolehkan sekolah ke luar negeri. Saya udah sekolah kan, udah dapat master tahun 79 dari Berkeley. Ya, saya 2 tahun di sana. Nah, tahun 87 itu saya berangkat lagi karena bantuan dari Dubes Amerika ini. Dia datang ke Soeharto bilang, ya udahlah biarin aja si Mulia Lubis itu sekolah ke luar negeri daripada ngacau di sini. Daripada ngacau ya kan. Saya nggak apply. Nah, dia datang ke LBH Paul Wolfowitz. Saya udah dapat izin dari Presiden. Anda bisa berangkat ke luar negeri. Kemana saya bilang? Ya ke Harvard. What? Saya diterima di Harvard. Saya nggak melamar. Nggak apa-apa, pokoknya kamu berangkat ke sana, kamu sekolah, ya. Nah, saya nggak punya uang. Ya ada uang katanya, nanti kamu ada beasiswa katanya. Jadi saya masuk di Harvard. Beasiswa yang saya dapat dari Ford Foundation. Tapi saya tidak registered sebagai mahasiswa reguler. Saya sebagai special student. Pokoknya mau ngapain pun terserah. Pokoknya saya boleh ikut kuliah, boleh nggak? Boleh nulis, boleh nggak? Nah, saya ikut kuliah. Ikut kuliah. Saya. Tapi non degree berarti? Non degree. Saya lulus semua kuliah. Nah, saya nulis paper. Nah, pada akhir setelah 2 semester kan kita dapat LLM tuh. Saya waktu itu datang ke dekannya setelah 2 semester. Saya bilang, Pak Dekan, saya ambil semua kelas yang saya suka. Dan kalau jumlah kreditnya dihitung, air hangat ya? Atau biasa aja jumlah kreditnya itu lebih dari cukup, saya bilang. Dan saya juga menulis paper itu semacam tesis lah ya. Nah, masa saya nggak berhak dapat LLM? Kemudian malah LLM itu kadang-kadang nggak bikin tesis kadang-kadang. Jadi dia cek tuh di filenya di komputernya dia. Oh iya, katanya kamu memenuhi syarat nih jadi LLM. Dapatlah saya LLM dari Harvard. By accident. By accident. Bukan karena saya apply. Tapi jangan anggap enteng. Iyalah, saya Harvard. Waktu tahun 78 saya diterima di Harvard dan di Berkeley. Tapi saya memilih Berkeley. Karena tempatnya. Dan ada beberapa hal-hal yang personal, ya kan. Nah, oleh Nono Makarim, dia mengatakan,
You ini satu-satunya orang Indonesia yang menolak Harvard ya. Oke. Ya karena saya milih Berkeley waktu itu. Nono Makarim Harvard. Di Harvard. Ya. Oke. Jadi ya, tapi kan akhirnya saya dapat juga tuh dari Harvard. Walaupun saya tidak regular student waktu itu. Nah, itu salah satu kejadian karena saya terlalu banyak mengkritik pemerintah Indonesia pada zaman itu. Ini kalau Anda bicara mengenai hulu kan? Iya. Kita dari hulu nih. Iya. Nah, saya pulang dari Harvard, ya saya udah langsung jadi ini lawyer swasta setelah itu. Saya kan mulai mundur. Nah, tahun 90. Pulang dari Harvard tahun 90. Saya Harvard itu selesai 88. Oke. Tapi kan saya langsung ke Berkeley. Kenapa? Karena saya ambil PhD di Berkeley. Jadi saya tahun 91 pulang, 92 tuh ada Fordham. Nah, jadi saya masuknya di situ tuh. Iya. Ya, panjang ceritanya. Kalau mau diceritain lebih jauh, tapi ya memang akhirnya kita terjun kembali. Saya waktu itu pulang pengennya ya udahlah, saya kerja law firm aja. Iya. Tapi saya kan pernah interview Abang masih di LBH waktu itu tahun 91 saya interview Abang. Ya, saya kan masih sebagai Dewan Pembina. Oke. Artinya masih datang. Masih. Sekarang juga masih Dewan Pembina di LBH. Saya belum nggak pernah berhenti Dewan Pembina. Siapa sih ketua YLBH sekarang? Nggak tahu saya. Nur Sahbani. Kaca Sungkana. Ketua Dewan Pembina maksudnya. Ketua YLBH ini Kalau maksudnya. Ketua Dewan Pengurus Muhammad Isnur. Iya Muhammad Isnur ya. Isnur. Saya. Kok kecil ini gelasnya? Nggak apa-apa. Aku minum dari botol juga nggak apa-apa. Dasar kalian nggak paham betul-betul laki-laki Allahu Akbar ya kan? Itu tuh cangkir teh itu tuh bukan cangkir. Nggak apa-apa, tenang aja. Putih. Oke, that's okay. Oke. Kan tadi kan saya tanyakan kan setelah perjuangan panjang di reformasi itu ya, puncaknya tahun 98, di Orde Baru. Sekarang kita kan menikmati buah reformasi awal-awal ya kan. Iya. Tapi 10 setelah tahun pertama. masa kita balik lagi, setback lagi. Tadi Abang pakai teori mengatakan bahwa kalau tidak ada demokrasi maka investor nggak mau datang. Tapi kan keyakinan Luhut Binsar nggak begitu. Keyakinan Jokowi nggak begitu kan. Dia bilang kalau banyak demo, banyak protes ya, banyak panggung demokrasi, investor nggak mau datang. Ya, mana yang ingin saya Abang sampaikan itu? Ya ada dua hal ya. Kalau kita lihat pengalaman negara-negara lain, negara yang otoriter, ya, negara yang tidak demokratis, termasuk Vietnam misalnya, memang mampu mendatangkan investor yang cukup banyak. Karena semuanya dijamin. Iya. Kepastian hukumnya ada, dalam artian dari atas diinstruksikan. Kemudian fasilitas-fasilitas fiskal maupun non-fiskal disediakan. Buruhnya juga tidak protes. Ya, nggak ada masalah sama sekali buat investor, buat penanam modal. Kenapa? Karena banyak juga penanam modal perusahaan-perusahaan yang hanya memikirkan uang, profit. Tapi apakah itu sustainable atau enggak? Nah itu pertanyaannya. Nah saya merasa bahwa kalau kita mau bicara mengenai pembangunan ekonomi yang sustainable, mesti ada demokrasi, mesti ada kepastian hukum, mesti ada hak asasi manusia. Karena itu yang menjamin kelanggengan pembangunan itu. Orang kemudian akan bilang, contohnya apa? Siapa? Negara mana misalnya? Banyak Eropa itu kan semua demokratis. Iya. Kalau mau ngomong begitu. Iya. Nah kalau kita mau bandingkan gini aja dah. Apakah Cina sebagai model itu lebih baik ketimbang India? Cina juga pernah punya pertumbuhan ekonomi 10%, 12%. Yeah. Pemerintahnya jelas otoriter. Dan investasi masuk. Kenapa? Karena pasarnya besar segala macam. Nah, India baru sekarang ada pertumbuhan 7%, 8%. Tapi sebelumnya kan di bawah itu. Iya. Nah, tapi India punya demokrasi gitu. Iya. Nah, kalau saya suruh milih ya, ini time bomb gitu Cina. Ini bom waktu yang setiap saat bisa meledak, dan apa yang terjadi di Uni Soviet pecah belah jadi beberapa negara, itu bisa terjadi di Cina. Di Cina. Oke. Ya, saya nggak tahu kapan itu akan terjadi, tapi kemungkinan itu tidak tertutup, itu akan kejadian. Tapi India dengan demokrasi yang begitu berfungsi, fungsional, walaupun ada kelemahan, dia ya lebih solid sebagai nation, sebagai bangsa. Dan menurut saya investor yang masuk ke sana, dan sekarang mulai banyak investor masuk ke sana,
dia akan lebih langgeng, akan lebih sustainable karena demokrasi menyediakan check and balance, demokrasi menyediakan kontrol sosial, dan kebetulan tradisi independence of judiciary-nya juga kuat di sana. Ya menurut saya India akan lebih maju, dan sekarang ini pertumbuhan ekonomi India itu relatif lebih baik ketimbang pertumbuhan ekonomi di Cina. Cina berapa persen sekarang? Cina itu nggak sampai 8%. Oke. Ya, 5% atau 4% sekarang. Oke. Nah, nanti katanya akan turun jadi 3%. Ya, tapi karena udah size-nya udah gede. ya, karena size-nya gede, cake-nya gede, ya 3% nggak kecil itu. Iya. Nah, tapi kan di bawah angka 12% atau 10% yang selalu mereka bangga-banggakan sebelumnya. Walaupun India ada juga problem-problem problem etnik, problem kasta, diskriminasi agama ya kan. Ya pasti. Ada inherent di dalamnya gitu kan, ada stratifikasi masyarakat dan lain sebagainya. Ya, tapi di mana ada demokrasi sempurna? Iya.